Baik. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji dan Saudara Yohanes Septada. Hari ini kita akan menjalankan sidang-sidang akhir skripsi untuk Saudara Yohanes Septada. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir hari ini, yaitu saya, dosen pembimbing pertama, Budi Arif Hitama, dosen pembimbing kedua, Bapak Yadarabullah, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji 1, Bapak Sylvester Dian Handi Permana, dan Dewan Penguji kedua, yaitu Bapak Ade Syah Putra. Ujian akan dilaksanakan dalam waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Yohanes Septada berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Amin. Sudah, Pak. Baik. Saudara Yohanes Septada, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Silahkan kepada Dewan Penguji untuk bertanya. Saya persilahkan kepada dosen penguji pertama, yaitu Bapak Sylvester Dian Handi Permana. Oke, baik, terima kasih kepada yang terhormat Bapak Budi Arif Hitama sebagai dosen pembimbing pertama dan Bapak Yadarabullah sebagai dosen pembimbing kedua. Hari ini kita akan membedah khusus untuk Mas Yohanes Septada Manihuruk. Nanti kan ada pertanyaan, tolong dijawab secara singkat. Baik, skripsi ini punya judul Group Decision Support System atau GDSS, pemilihan kandidat pemain futsal dengan metode AHP dan TOPSIS. Yang saya mau pertanyakan yang pertama, ada berapa kandidat yang harus dipilih sehingga kamu membuat sistem ini sebagai skripsi kamu? Maaf Pak, maksudnya kandidat gimana Pak? Ada berapa orang yang menjadikan menjadi calon jadi kejuaraan? Ya. Datanya ada berapa sih? Oh, untuk data di Polres Futsal Academy ada 20 pemain, Pak. Ada 20 pemain. 20 pemain itu apakah dia diambil semua atau yang diambil berapa? 20 yang diambil hanya 11 atau 12. 11 atau 12. Jadi setengah lebih lah ya dari situ, atau 55 atau 60% dari situ akan diambil untuk mengikuti kejuaraan seperti itu. Iya Pak, betul Pak. Baik. Apa urgensi kamu menggunakan metode AHP dan TOPSIS? Maaf Pak, gimana maksudnya Pak? Mengapa kamu menggunakan AHP dan TOPSIS? Kenapa nggak AHP saja? Kenapa nggak TOPSIS saja? Kenapa harus di GDSS? Oh, oke, baik Pak. Alasan saya mengapa memakai GDSS dikarenakan di Polres Futsal Academy itu punya dua penentu keputusan dan sebenarnya ada 3 pengambil keputusan, tapi yang paling berperan penting itu pelatih kepala. Jadi pelatih kepala itu mendapat inputan dari dua decision maker, yaitu pelatih asisten teknik dan asisten fisik. Jadi kenapa saya mengambil GDSS? Karena pengambil keputusannya lebih dari 1 Pak, gitu. Baik. Kalau menggunakan AHP, kenapa nggak menggunakan AHP saja? Apa keunggulannya TOPSIS sehingga kamu gunakan itu? Baik, jika menggunakan AHP saja Pak, jadi kalau GDSS itu kalau misalkan dia hanya menggunakan AHP saja untuk
untuk metodenya itu kurang Pak, karena di akhir GDSS itu akan memberikan hasil peringkat yang berurut gitu Pak. Jadi kenapa selain AHP saya memakai TOPSIS, jadi TOPSIS AHP untuk memasukkan inputan penilaiannya dan TOPSIS itu untuk hasil akhirnya gitu Pak, untuk peringkatnya. Oke. Kalau AHP itu nggak ada peringkat-peringkatnya sehingga kamu pakai TOPSIS? AHP itu ada peringkatnya juga Pak, cuman untuk untuk yang saya lihat sih untuk GDSS group decision support system itu rata-rata menggunakan dua metode semua Pak. Jadi antara AHP dengan TOPSIS atau AHP dengan Borda. Jadi si metode satunya lagi untuk mendukung metode lainnya gitu Pak. Jadi untuk menambahkan untuk mensupport metode yang lainnya itu pokoknya gitu Pak. Baik, saya melihat dalam abstrak yang kamu buat, walaupun dengan latar belakang masalah, di situ saya belum melihat ikut campur TOPSIS itu buat apa. Jadi menurut saya kamu juga harus melihat kalau misalnya AHP digunakan untuk ini ya benar. TOPSIS-nya belum kelihatan nih untuk apa gitu ya. Iya Pak. Nah, izinkan Baik, saya screen dulu. Saya ingin share screen tentang temuan-temuan saya yang saya maaf Pak, izin hidupin lampu sebentar boleh Pak? Oh ya, silakan. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Di sini saya udah abstrak ya. Kamu udah ngomong di sini GDSS pemilihan kandidat gitu kan ya. Dengan Oke, tim Pak. 2 pelatih oke. Nah, ini menggunakan AHP-nya oke. Metode AHP digabungkan dengan menggunakan TOPSIS. Karena mendapatkan pengujian setelah menggunakan kompetensi yang tepat. Nah, TOPSIS buat apa gitu loh. TOPSIS-nya bagaimana kamu membuat ininya gitu ya. Mungkin tambahkan 1 atau 2 kalimat lagi di sini. Oke, baik Pak. Karena kamu saya lihat bahwa di sini TOPSIS belum ikut campur, enggak. Kamu GDSS sudah lihat. Mungkin kamu bilang dengan 2 asisten pelatih gitu kan ya. Mulai grup. Kalau AHP juga banyak banget yang kamu tulisin kayak gini nih. Terus TOPSIS-nya kemana gitu ya. Itu menurut saya kurang. Terus yang di sini itu yang namanya GDSS gitu ya. Ini kapital semua ya. Mungkin nanti Pak Ade yang jelasin. Mungkin di depan tadi juga salah. Kayak cover ini, sorry. Cover ini belum tim Roma, belum 12 PT, ini masih 14 gitu ya. Nanti Pak Ade mungkin yang jelasin, gitu ya. Nanti kita nambah-nambahin aja, karena ini tadi seharusnya saya dosen penguji kedua, ini jadi saya penguji pertama gitu ya. Baik, Pak. Termasuk di sini tanda tangan. Ini please, ini kamu mau sidang pengesahan ini harus ada tanda tangan. Oh, berarti lembar pengesahannya diganti Iya, Pak ya, dimasukin. betul. Kalau kayak gini kan kita cuma tahu-tahu doang. Tapi kalau misalnya kamu melihat penguji dari luar, ngelihat kayak gini belum tanda tangani, ini apa gitu ya. Baik, Pak. Jadi tolong kamu tanda tangani juga. Terus yang di sini karena di abstrak ini itu kamu sudah diterangkan kayak gini ini AHP pun juga apa? Analytical hierarchy process kamu harus tulis di sini. Di sini pun juga PFA itu apa? Oh iya Pak, maaf Pak. Nah kayak gitu ya, itu tolong menjadi perhatian kamu gitu. Ya Pak. Baik, ini juga tanda tangan jangan lupa harusnya. And then pendahuluan saya skip itulah karena itu kemarin sudah kamu lolos ke tahap apa namanya proposal gitu ya. Lalu di sini saya mau lihat bahwa tujuan itu mempermudah gitu ya. Tujuan sebenarnya kalau misalnya kamu benar judulnya, penelitian ini bertujuan untuk judulnya aja. Ya gitu itu. Proses pengambilan keputusan ini gitu. Manfaat pun juga gitu ya. Manfaat pun di sini hanya membantu pelatih kepala aja. Tapi kalau saya lihat di sini belum ada kayak novelty atau kebaruan dari penelitian kamu itu juga belum ada, gitu baik, ya. Pak. Baik Pak. Lalu
pendahuluan ini belum ada marginnya ini, aduh terlalu ke kanan gitu ya. Tolong di miring apa tuh agak ke kiri, Ke kiri. seperti itu ya. Baik Pak, baik Pak. Tuh. Nah, tinjauan pustaka saya melihat hanya kekurangan saja. Kesamaan pengembangan ide belum ada di sini. Jadi yang di tempat kamu di bawah, kamu udah ngomongin sini gitu ya. Tuh di sini tuh ada kritik, ada mungkin tadi kamu kekurangan tuh kritik ya. Berarti ada perbedaan persamaan dan pengembangan ide yang belum ada di di deskripsi atau ya dideskripsikan di sini gitu ya. baik Pak. And then di sini ini Estimating Amicom ya mungkin ya. Oh iya Pak. Atau Amico atau apa, kamu cek dulu karena ini karena dia itu suatu institusi harus dicek secara benar gitu ya. Oke, baik itu ininya sekarang bab 3. Jadi nanti kamu ada pelatih tekniknya ada 2, lalu pelatih kepala gitu. Pelatih fisik dan pelatih teknik baru pelatih kepala gitu. Oh, fisik, teknik itu kan asisten pelatih gitu ya? Iya Pak, iya benar. Nah, di sini mana ada tulisan asisten pelatih? Oh iya Pak. Nggak ada ya, jadi kamu bilangnya bukan pelatih fisik tapi asisten Dan fisik. Nah, pelatih gitu ya. Ya, Karena asisten. kamu tadi bilangin di atas adalah asisten. Iya Pak, benar. Itu. Jadi konsisten di sini. And then di sini AHP di sini digabungan Topsis, GDSS-nya di mana? GDSS-nya itu penggabungan antara dua AHP itu menjadi Topsis Pak. Jadi itu yang kamu bilang sama GDSS. Iya, Kan group discussion supporting system. Nah, sistemnya mana? Yakin itu GDSS. Nanti kamu tolong bicara lagi sama dosen pembimbing kamu. Ya. And then ini kriteria dan subkriteria, ada 2 asisten pelatih dan 1 pelatih kepala gitu ya. Asisten pelatih ini tolong mungkin masih ada beberapa ini ya, kayak harusnya kan kapital gitu ya dan sebagainya gitu. Membuat bobot teknik ya. Buat ini oke. Terus pakai bersamaan ini, parsingnya ini caranya, ininya, oke, ininya, masuk ideal, oke, ini punya ini, oke, gitu kan? Kemarin kan saya udah bilang bahwa di sini ya udahlah, kamu menggunakan persamaan ini yang ada di untuk perhitungan antara AHP dan Topsisnya gitu ya. Ya Pak. Tuh, terus ini preferensinya ini saya nggak banyak catatan di sini, tapi yang saya banyak di catatan di hasil dan pembahasan, saya belum melihat hasil dari kamu menggunakan komputasinya. Kamu hanya menggunakan ini namanya, dan pembahasan penelitian itu tolong ini dibuat manual. Ini tidak ada narasi dari kode di atas. Ini harus dinarasikan. Kode ini kamu buatnya ini apa? Nah, kalau bisa ini tolong manual dong. 1 sampai ini misalnya, buatnya manual. Gitu ya. Terus jangan jangan copy paste gini juga. Karena saya mau lihat pun agak sulitan gitu ya, agak kesulitan gitu. Berarti dipindahin ke note dulu Pak ya, maaf Pak. Ya, silakan kalau misalnya itu trik atau caranya kamu aja untuk mengarahkan gimana mau dimasukin ke note atau mau apa kayak gitu ya. Baik, Pak. Terus ini belum ada hitungan matematis. Ya benar. Tadi persamaan tadi itu tuh mana gitu loh. Kamu bilang tadi saya lihat ada persamaan 3 titik ini, persamaan 3 ini. Itu nggak ada di kayak gini tuh nggak ada di bawah. Itu salahnya. Ini itu harus ada di bawah. Ya. Iya Pak. Harus ada. Kamu bukan hanya code-nya saja, tapi kamu harus ada hitungan matematis dan hasil yang ada di sini gitu. Nah, baik Pak. Hitungan matematis ya memang benar ini kita mesti ini return data ya ini for key setiap ini. Tapi kamu hanya menarasikan saja mungkin shortcut-nya.
hitungan matematisnya belum ada. Hasilnya belum ada. Ini kan hasil di sistem. Jadi kita belum bisa membandingkan nih antara sistem itu gimana sama hitungan matematis kamu gimana gitu loh. Itu ya. Saya mungkin catatan aja. Nanti ada. Oke. Gitu. Ada ininya. Memang benar ada kayak gininya, tapi ini kan tampilan sistem. Ya, hitungan matematis yang kamu tadi itu gembor-gemborkan di bab 3 itu belum ada di sini. Gitu ya. Terus tolong ya kayak ini ya diubah, itu nggak usah seperti. Nah, itu nanti dosen pembimbing dosen penguji kedua gitu ya. Baik, Pak. Nah, semuanya sih kalau saya lihat analisis ini ideal gitu ya. Ya, Saya Pak. lihat ini cuma penjelasan aja gitu kan ya. Nggak ada misalnya gambar yang menarasikan apa tuh, oh ini habis itu ini ke sini, ini kemana gitu, itu juga belum ada. Jadi nilai alternatifnya juga kita lihat hanya positif negatif, dan itu pun cuma dari sini, ini belum dideskripsikan secara baik juga di narasi gitu ya. Baik, Pak. Terus ini juga nilai alternatifnya juga gitu ya. Jadi kamu lebih banyak tadi sudah sedikit bagus menjelaskan lain-lain, ini belum ada lainnya yang di sini nih. Ya kan? Iya, Pak. Jelaskan kan ya? Mungkin Iya, kelewat ya. Jadi jelaskan itu mungkin kamu melalui gambar, narasi, hitungan matematisnya, itu harus ada di bab 4. Gitu ya. Karena bukan hanya sistem saja. Gitu. Itu lalu penilaian peringkat pun juga saya rasa juga sama gitu ya. Saya lihat di sini itu terlalu minim yang namanya narasinya minim banget Iya, gitu Pak. ya. Kalau saya lihat, saya baca kemarin itu, aduh ini kok narasinya setingkat ini gitu, apakah iya? Baik, Pak. Terus ini apa ini? Itu hasil akhir ya, Pak, di program. Hasil akhir di program. Tadi kamu ada 20, kamu ambil 12. Ini kok ada cuma 5? Oh iya, Pak. Saya cuma ngambil alternatif 5 pemain maksudnya, Pak. Loh, katanya kan katanya kan 12 ya. Kenapa 5? Gitu loh. Gitu sih. Baik, Pak. Ya, makanya saya kemarin baca, lupa saya masukin itu karena apakah 5 di sana, 5 di sini atau bagaimana? Kamu harus jelas juga bahwa AHP yang kita bilang misalnya si pelatih fisik, asisten pelatih fisik sama teknik itu punya 12-12 misalnya seperti itu. Kamu harus jelasin kan. Saya belum lihat penjelasan kamu di sini. Jadi 12 fisik, 12 teknik kayak gitu. Apakah mau dikombin atau mau dicocokkan atau mau gimana? Nah, itu perlunya itu di situ. Ya. Terus pengujian dan validasi. Ya, pengujian kamu menggunakan black box ya. Ini kan pengujian sistem ya. Tapi kamu nggak menguji mungkin secara hitungan matematis sama hasil sistem yang kamu buat kayak gitu. Nah, ini saya udah melihat bahwa pengujian ini pun ya belum banyak yang namanya narasinya. Setiap tabel kalau bisa punya narasi 2-3 paragraf, kamu daftarin lagi. Plus ini nggak perlu bold. Nggak perlu cetak tebal. Tambahkan narasi, harus ada narasi. Oh, oke, baik, Pak. Narasi setiap tabelnya, ya. Nah, validasi. Validasi itu apa sih sebenarnya, Mas? Validasi itu, kalau pengertian validasi yang saya tahu ini, Pak, untuk mencari kebenaran datanya, mencari kebenaran faktanya gitu, Pak. Mencari kebenaran data
Mencari. Berarti data itu nggak benar sebenarnya. Bukan nggak benar Pak. Maksudnya penggunaan validasi itu ya untuk ini bukan mencari sih, jatuhnya kayak untuk memperpasti gitu Pak. Jadi gimana ya bahasanya? Pak, jadi untuk itu Pak, untuk apa ya? Ya untuk memberi data yang valid gitu Pak. Jadi datanya belum valid. Ini kan dibeli. Iya, enggak, bukan gitu. Nah itu. Ini kamu tulis ada raja, ini manualnya ini. Ya, kita mau lihat. Ini kan beda. Pak. Kenapa bisa beda sejauh ini? Iya kan? Ininya Iya, Pak. 0,7. Kalau misalnya diskalakan 1 banding misalnya 1/10 lah. Misalnya ini 7,9, ini pun 8, ya kenapa harus beda? Nah, itu kamu harus ada penjelasan juga di sini. Gitu. Memerlukan penjelasan juga di sini gitu loh. Ya. Kenapa beda? Kenapa ini mempunyai perbedaan seperti ini? Manualnya dari mana? Kamu belum ngasih manual di atas. Nah, gitu loh, ya. Tolong kasih manualnya. Memang perlu kita manual di sini. Apalagi kamu adalah AHP dan TOPSIS itu harus kental dengan rumusan matematis. Kita nggak butuh source code, kita nggak butuh ini, tapi butuh rumusan matematis. Oke, baik. Bab 5, ini tolong dijabarkan. Terus ini saya belum melihat hasilnya mana. Hasilnya adalah gini, perhitungannya mana? Dari perhitungan kayak gitu ada 12, siapa yang mau diambil misalnya gitu. Atau dengan perhitungan kamu bisa mensummarize. Dengan nilai yang dihasilkan itu kita mempunyai disaring 12 dengan nilai sebesar ini sampai sebesar ini, seperti itu. Yang diinputkan. Nah, itu belum ada hasilnya di sini. Kamu hanya menyebutkan pelatih kepala, yaitu Tri Ari Wicaksono. Misalnya kayak, ya kamu baca lagi deh di sini. Kesimpulannya pun kalau saya lihat juga salah. Kamu baca aja hasil penerapan GDSS menggunakan menggunakan metode AHP dengan kriteria dan bobot yang ditentukan ini dan TOPSIS. Kodenya ada 2. Gitu ya. Tolong kamu baca lagi di sini itu. Oke. Untuk saran itu menurut saya saran kamu itu kurang bertanggung jawab gitu ya. Artinya apa? Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel kriteria baru yang dapat dipakai. Apa kriterianya? Mengapa kamu itu menambah itu? Nah, itu belum ada di sini. Mengapa harus menambahkan? Itu belum ada di sini, ya. Terus, aduh ini harus kayak ke atasin dikit. Nah, gini ya. Diharapkan pada penelitian selanjutnya terdapat data penguji untuk dapat menambahkan atau memiliki data penguji. Ini buat apa? Kamu itu adalah mencari referensi itu yang terbaik. Sedangkan ini adalah masuknya ranah ke sistem. Kita nggak ngomongin sistem. Kita ngomonginnya AHP dan TOPSIS. Sehingga yang namanya AHP dan TOPSIS itu ya memang apa yang lain yang jadi AHP atau TOPSIS, atau kriteria apa yang bisa mendukung atau menambahkan, seperti itu. Ya, harus ada metode apa? Mengapa kamu menggunakan metode tersebut? Ya, jadi menurut saya itu yang bisa saya tambahkan sejauh ini. Saya lihat daftar pustakanya kamu juga lumayan bagus ya. Udah banyak juga. Ya, sudah dicek juga sama Pak Budi tentunya ya. Oke, menurut saya itu aja dulu. Pak Budi, mungkin saya kembalikan ke Pak Budi. Nanti tolong kalau misalnya ada yang kurang,
mohon kesediaan dari dosen penguji kedua untuk menambahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pada Bapak Sylvester Dian Handi Permana selaku dosen penguji pertama. Saya persilahkan kepada Bapak Ade Saputra selaku dosen penguji kedua untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Saya persilahkan, Pak. Baik, Pak Budi. Terima kasih. Selamat pagi, Yohanes. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya? Puji Tuhan, sehat, Pak. Bapak juga gimana, Pak? Alhamdulillah, sama saya juga baik-baik saja. Oke, jadi ini kamu sudah masuk tahapan terakhir, ya. Semoga lancar saja. Baik, sudah banyak catatan yang diberikan Pak Handi, ya memang ya penting banget, ya. Dari penelitian yang kamu lakukan, ya, di masa pandemik ini. Oke. Saya coba share screen ya, Pak hostnya. Mohon di ini Pak, Diberikan enable sharingnya. Oh ya maaf, ini saya hostnya ya. saya kira Pak Budi hostnya. Silakan Pak Ade. Oke deh, thank you. Gimana? Sudah kelihatan? Ya, sudah Pak. Oke deh. Ya tadi Pak Handi juga sudah menyampaikan ya di awal ya untuk covernya, khususnya untuk judul ya. Itu fontnya mohon kamu perbaiki lagi ya. Standarnya standarnya 12 ya. Ya Pak, baik Pak. Itu kemudian tanda tangannya juga Pak Handi juga ada menyampaikan ya, kamu lupa tanda tangan di sini. Nah ini yang paling krusial. Kalau tiba-tiba kamu bisa sidang, ya tanda tangan pembimbingnya nggak ada dua-dua. Oh ya Pak. Aduh, ya. Harusnya baik, juga Pak. kamu minta izin sama Pak Kaprodi dulu nih, kamu boleh sidang apa enggak. Iya Pak. Ini kamu tidak ada tanda tangannya. Nih, tolong ya nanti ya ditambahkan. Iya Pak, baik Pak. Kemudian untuk abstrak, abstrak ya, untuk yang judul abstrak dengan paragrafnya itu diberikan spacingnya ya, jarak ya antara judul sama paragraf. Oh oke. Terus ya seperti Pak Andi bilang di abstraknya juga belum sepenuhnya menunjukkan ini ya hasil akhirnya seperti apa ya. Baik Pak. Kemudian ya itu tadi ada beberapa singkatan itu kamu udah ada saya buat catatannya di sini ya, kepanjangannya juga di awal. Biasanya sih di awal ya kamu jabarkan tuh kepanjangan dari AHP apa, toksis apa ya. Kemudian nanti di halaman-halaman berikutnya ya itu nggak perlu lagi ya, cukup di awal. Oh iya, baik Pak. Kemudian apa lagi ya? Ya ini tanda tangan juga nih di lembaran kata pengantar. Baik Pak. Kalau daftar tabel dan sebagainya tadi saya cek ambil sampel sih udah oke, tapi nanti kalau misalkan ada banyak perbaikan, revisi, nanti kamu cek lagi ya. Jangan lupa update. Oh iya. Oke. Untuk yang bab satunya, ya ini dulu padahal udah pernah kasih catatan tapi kamu nggak perbaiki ya. Itu kamu perbaiki lagi ya, ini ya. Baik Pak. Pokoknya yang saya kasih highlight itu ya mohon kamu perbaiki. Baik Pak. Mana lagi ya, bab berapa nih? Bab 3. Bab 3-nya pun juga ini tadi Pak Andi juga ada bahas di gambar 3.2. Mana nih yang bagian dari pelatih kepala, teknik sama fisiknya ya. Mohon ditambahkan di sini. Kemudian kalau bab 3 sih kelihatannya sudah lumayan. Cuman memang di bab 4 kamu nih, seperti Pak Andi bilang, aduh, di bab 3 kamu udah kasih penjelasan nih tentang rumus matematikanya ya. Tapi kamu di bab 4-nya nggak ada tuh penjelasannya ya. Yang ini nih yang pertama nih, ya ini cuma kelihatannya kamu tekan enter atau gimana itu nanti kamu perbaiki aja.
jadi terpisah dia. Baik, Pak. Ya. Ini juga nih ya source code-nya ya tadi Pak Handi bilang manual aja, yang makanya di sini kan nggak jelas nih ya. Iya, Pak. Itu mohon diperbaiki. Kemudian ya narasi kamu ya itu memang saya udah buat catatan di sini ya. Jadi tolong diperbanyak narasinya. Jadi kan enak tuh bacanya. Oh ini kan kesannya paragraf kamu cuman menunjukkan aja nih, oh ini Pak gambar ini maksudnya ini, udah gitu aja gitunya kesannya ya. Iya, minim narasi ya Pak. Benar. Ya ini sama tadi Pak Andi bilang juga ya, untuk source code-nya nanti distandarkan aja ya, manual. Ya ini yang saya highlight ini ya, ada yang typo, ada yang salah penulisannya. Ini juga ada key-nya kan bahasa Inggris kan ya. Oh iya. Tuh. Ya ini tadi sempat Pak Andi tanya nih, 5 atau 12 alternatif nama. Nah itu nanti ya kamu. Baik Pak. Dan penjelasan, perbaiki lagi ya. Ini perhitungannya nih mana nih? Itu yang nggak ada ya. Oh iya. Mau beri penjelasan. Itu sama semua ya. Ini juga nggak perlu kamu bold ya. Judul dari tabelnya. Itu udah saya highlight, nanti kamu hilangkan aja boldnya. Baik Pak. Nah ini ya kesimpulan nih sama Pak Andi. Ya kesimpulannya kamu, aduh sayang sih. Jadi nggak menggambarkan gimana hasil akhir dari penelitian kamu. Ya kemudian ya saran ini, makanya saya tanya juga nih variabelnya apa? Kenapa kok tiba-tiba kamu ingin nambahin lagi? Menyarankan untuk menambahkan kriteria yang baru? Ya. Iya Pak. Ini juga ya tadi juga ada dibahas dengan Pak Andi. Untuk daftar pustaka saya sudah rapi, sudah bagus. Saya rasa itu saja dulu sementara ini. Ya. Oke, demikian Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pada dosen penguji kedua, yaitu Bapak Ade Syaputra. Baik, Saudara Yohanes Septada, setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat tingkat untuk memutuskan apakah Anda lulus atau tidak beserta nilainya. Silakan standby di sana, sewaktu-waktu kami akan memanggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik. Berarti saya leave dulu Pak ya? Maaf Pak. Iya. Leave ya, atau nggak bisa didepak dulu sama Pak Handi. Nah, ada. Aduh, PC gue berantakan bro. Gimana Pak Handi? Handi termenung gitu ngeliat tanya tuh. Foto itu kayaknya, yakin. Iya, dia kenapa tuh? Foto. Oh, semprol. Foto itu. Semprol itu. Udah kelihatan nggak dari tadi? Nggak gerak ya parahnya. Masa nggak gerak gini-gini. Nanti setelah yang aneh, saya nge-restart komputer dulu ya. Soalnya nggak bisa nih, komputernya lagi error. Kayak Mas Ade waktu itu tuh. Sial. Ini ganti. Habis ini nggak tahu siapa, Graha atau Gatot dulu? Graha Ya udah. Oke. Gatot terakhir. Tanya. Oke. Itu dia tuh orang yang datang tuh. Kedengeran. Kelihatan. Nah, Baik. Oke, baik. Saudara Yohanes Septada, apakah sudah siap untuk mendengarkan segala keputusan yang sudah kami rapatkan? Iya Pak, saya sudah siap. Baik. Saudara Yohanes Septada, sebelum kita mendengarkan hasil keputusan rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Saya persilahkan kepada dosen pembimbing kedua, yaitu Bapak Yadarabullah, untuk membacakannya. baik. Terima kasih Pak Budi. Selamat pagi Yohanes Septada. Selamat pagi juga Pak. Bapak. Ya, sudah siap untuk mendengar dan menjawab pernyataan ini? Ya, saya sudah siap Pak.
Baik, saya bacakan ya. Sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. 1. Apakah Saudara Yohanes Septada, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Bersedia. Baik. Yang kedua, apakah Saudara Yohanes Septada, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu mempublikasikan artikel ilmiah dalam jurnal internasional? Bersedia. Baik. Yang ketiga, apakah Saudara Yohanes Septada, jika dinyatakan lulus, bersedia mengikuti rangkaian kegiatan Yusidium hingga wisuda? Bersedia. Baik. Yang keempat, apakah Saudara Yohanes Septada, jika dinyatakan lulus, bersedia untuk mengurus surat keterangan penelitian di tempat lokasi penelitian? Ya, bersedia. Baik. Terima kasih atas jawaban Saudara Yohanes Septada. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing utama. Silakan, Pak. Baik. Saudara Yohanes Septada, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul tersebut dinyatakan lulus dengan revisi dengan hasil sebesar 75,05 atau nilai mutu B+. Dengan ini kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer Eskom mulai terhitung pada hari ini dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan, silakan dapat dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu 2 minggu setelah sidang hari ini. Demikian sidang skripsi ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing, Dewan Penguji, Saudara Yohanes Septada. Selamat pagi.